Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami sampai hari ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, penyertaan dan anugerah-Mu. Mari sama-sama kita naikkan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa. Kami sudah melewati banyak hal. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-Mu Bapa, ku
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pagi ini kami datang bersyukur. Haleluya. Selama 1 tahun ini Bapak, Sungguh anugerah-Mu besar. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mampu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati katakan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Katakan tangan-Mu, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Dia yang mengangkat, Kau mengangkatku ke atas gunung batu.
kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab Dia yang menyertai setiap kita. Haleluya. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Mari bersama-sama lebih lagi buat Tuhan. Berjalan bersama, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Mari angkat suaranya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Dia beri kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Angkat suaranya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Saya sungguh percaya Bapak Ibu, waktu kita datang, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melawat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut. Haleluya. Sebab ku tahu Kau beserta. Yesus, Yesus, lebih lagi buat Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Engkau membuktikan bagi kami Tuhan. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kami tahu Tuhan beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih lagi muji Tuhan, amin. Haleluya. Dia perisai kehidupan setiap kita. Dia penolong dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangannya di atas Bapak Ibu. Haleluya. Yeah. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Katakan penulis. Allah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari bersama-sama serukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Siap melompat bagi Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatah. Katakan puji jadi nyatakan. Mari serukan bersama-sama. Great is our God. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan bersama-sama. Pemilik kehidupan
merindukan kuasa lawan. Kebangkitan terjadi. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Musik memuji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Seberapa kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang sudah terima kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama katakan, Great is our God. Haleluya. Allah kita besar. Haleluya. Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Allah kita, amin. Dia besar, dia berkuasa. Kami mau terus mencari wajah-Mu, Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau sumber hidup kami. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang mengandalkan. Mari sama-sama kita naikkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku,
mengasihimu, sungguh mengasihimu Tuhan. Haleluya, Kau layak disembah. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau membantu kami, Kau pengharapan kami. Dan biar memasuki tahun yang baru ini, kami mau terus mengandalkan Engkau. Kami mau terus percaya kepadamu. Kami mau terus berharap kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Kaulah sandaran hidupku, batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran. Mudah kita semua untuk bangkit berdiri. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan. Yesus, hanya Engkau yang Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang akhir dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala Segala pujian bagimu dan Tuhan. syukur bagi-Mu. Amin, amin Tuhan. Terima kasih. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Amin Tuhan Yesus. segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. sekali lagi katakan, Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini adalah siang hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Karena kemenangan ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sukacita Allah ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki yang seperti Engkau. Dan kami bersyukur kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih. Kaulah yang awal, yang akhir dan segalanya. Ya. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kekal telah menjadi milik kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi Ya. kami. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun 2024 ini, Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama di tempat ini. Menjadi sukacita bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Di balik setiap keadaan yang boleh terjadi atas kehidupan kami, Kau izinkan kami dalam lembah kekelaman, tapi kami melihat kuasa-Mu tidak pernah berubah atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar firman-Mu Tuhan akan disampaikan dan biarlah Tuhan sembunyikan nama-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang mulia, yang agung Tuhan. Sehingga hanya kemuliaan Kau saja yang dinyatakan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kami. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Shalom, apa kabar semua? Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemarin saya kebetulan dengan istri ke Jakarta dengan anak saya yang besar. Karena anak saya yang besar di semester 4-5 ini harus kuliah di Jakarta ya. Anak saya kuliah di BINUS, tapi ada semester di mana harus kuliah di luar kota. Dan puji Tuhan sudah ketemu tempatnya gitu ya. Ya sungguh bersyukur buat saya karena tidak terlalu sulit untuk mencari tempat tinggal anak saya nanti. Jujur sebagai seorang ayah, seorang ibu ya, papa dan mama gitu ya, buat anak saya berat karena memang baru kali ini ya harus mempersiapkan diri, anak jauh dari rumah gitu ya. Banyak hal yang saya pikirkan, nanti ini bisa nggak nanti ya, banyak hal yang memang ya. Saya juga tadi sharing dengan Bapak Gembala lebih jauh lagi, anaknya dulu ke Amerika ya Pak ya, lebih jauh ya, nggak bisa naik bis gitu ya, harus naik pesawat, jauh lagi jaraknya, melewati benua gitu ya, lautan yang luas. Saya masih di Jakarta, tapi sebagai orang tua berat juga gitu ya, banyak hal yang dipikirkan. Tapi satu hal yang kami sadari bahwa memang harus begitu, dan saya juga menguatkan istri ya memang harus belajar dewasa. Meskipun mungkin nanti di tengah perjalanan ada persoalan yang dihadapi, karena mungkin dia juga adaptasi dengan kehidupan dia yang tadinya biasa dengan orang tua, tiba-tiba harus berpisah. Dan kalaupun misalnya anak saya menghadapi persoalan, tentunya kami sebagai orang tua tidak akan berdiam diri, betul ya? Begitu dia mungkin punya persoalan, saya akan bertindak membantu. Ya, tidak akan membiarkan anak saya, udah silakan, kamu sekarang udah pisah dari rumah, papi mami udah siapkan tempat tinggal, tempat kos, ya kamu kuliah, ada sulit apa jangan hubungi saya, nggak bisa begitu juga. Tentunya kami yang ada di Bandung harus tetap juga menjaga komunikasi dan ya, tetap kita juga akan menopang, membantu kehidupan anak saya. Begitupun dengan Tuhan kita, betul? Dengan Tuhan kita. Tuhan izinkan kita sepertinya ada di dalam kesendirian Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita seperti ada di dalam lembah kekelaman. Ya, saya mengundang dulu tadi pemain bass ya, pemain bass sama pemain drum. Nah ini sepasang nih. Ini soulmate nggak bisa dipisahkan karena bass itu nggak bisa jauh dari drum ya, dari bass drum. Yuk maju ke depan Pak. Maju ke depan ya. Sudah kenal semua? Belum kenal. Masa? Sudah kenal ya? Pemain drum namanya siapa? Siapa? William di sebelah sini, William. Kalau pemain bass? Coki. Wah, dari Batak. Wah, marganya apa Pak? Simanjuntak ya. Pak Coki pemain bass, tadi saya lihat begitu menikmati ya dalam penyembahan, ini luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Coki ya. Good ya, semangat terus. Tadi juga lihat serius banget mukulnya ya, penuh perasaan gitu ya William. Nah Bang Coki mau memperagakan saat Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu ya, waktu hari Pentakosta ya. Coba gimana kira-kira gambarannya? Agak berwibawa gitu ya. Nah, naik, terus gimana? Nah ini sebagai gambaran, terus gitu ya, sampai akhir khotbah nih. Terus begini ya, oke.
Kokoh William, ya, bukan dari Batak toh? Ya. Janggotnya kok sama ya? Hah? Kompakan. Nah, ini akan memperagakan saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam bayangan Kok William gimana nih? Gimana? Wah, coba peragakan. Nah, gitu ya terus ya. Nah, ini gambaran ya, gambaran saat Yesus naik ke surga, ya. Ini rambutnya sih udah mirip Tuhan Yesus ya. Kalau dibuka ikatnya kayaknya gondrong ya. Iya, gondrong ya. Begitu nanti datang bukan berarti di surga Tuhan Yesus dicukur jadi begini gitu. Enggak ya, ini hanya gambaran saja. Gambaran pada saat ini adalah perjalanan hidup kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Betul ya? Kita berjalan menantikan siapa? Kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Betul? Amin? Kurang iman. Amin. Amin ya. Amin. Kita sedang menantikan saat nanti datang kedua Tuhan Yesus. Dan saat ini kita berjuang. Betul berjuang Bapak Ibu? Berjuang. Berjuang apa? Mempertahankan iman. Kuat nggak sampai, saya khotbah 45 menit ya? Kuat? Tangannya gitu terus loh. Ya, ini aja gambaran saja. Kita terus akan berjalan Bapak Ibu, berjalan sampai pada saatnya nanti. Ada yang sampai nanti kita melihat Tuhan Yesus di awan-awan, tapi ada juga yang sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita finish di setiap waktu yang memang Tuhan sediakan. Mengerti Bapak Ibu, ini hanya gambaran. Nah, pada saat kita berjalan persoalan ada? Ada? Masalah ada? Beban berat ada? Kemudian tantangan ada? Banyak Pak. Nggak bisa dihitung. Aduh kasihan. Tuh duduk dulu, berikan tepuk tangan dulu untuk doa saudari. Terima kasih Bang Coki, Pak William, kasih. Tantangan banyak, persoalan banyak. Dan bahkan kita mungkin menghadapi yang namanya putus asa, tidak punya pengharapan. Pernah mengalami begitu? Tentunya pernah. Saya lihat wajah-wajahnya pernah soalnya. Saya lihat wajah-wajahnya pernah mengalami beban berat dalam setiap kehidupan. Meskipun saat ini kita bersuka cita, tapi saya yakin saudara pernah mengalami ada di titik nadir. Kehidupan saudara sepertinya ada di ujung tanduk, ada di ambang batas, antara terus melangkah untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus atau stop di sini. Tapi saya bersyukur saudara terus melangkah karena ada di tempat ini hari ini. Amin. Masalah ada, beban ada, persoalan ada. Dan terkadang karena begitu banyak persoalan hidup yang kita hadapi, seringkali tanpa kita sadari persoalan itu membuat kita menjadi lemah. Menjadi lemah, kecewa, kehilangan arah, kehilangan pengharapan. Bahkan sampai kita merasa putus asa. Putus asa itu berarti putus pengharapan. Ya. Sudah hopeless, sudah. Nggak berharap apa-apa lagi udah. Dan Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang lebih banyak mengeluh biasa. Mengeluh, kenapa Tuhan ini Engkau timpakan dalam hidupku? Kita kadang-kadang melihat bangsa Israel berkeluh kesah, bersungut-sungut di dalam kisah perjalanan mereka menuju ke tanah berjanjian. Oh iya ya, orang Israel tegar tengkuk, sering menggerutu, sering mengeluh, sering istilahnya mengatakan hal yang negatif tentang Tuhan karena persoalan yang sedang dihadapi. Tanpa disadari kita pun kadang-kadang seperti itu. Bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena persoalan yang ada. Kan begitu. Ya saya pun pernah mengalami Bapak Ibu, bukan berarti saya enggak. Sebagai hamba Tuhan pun begitu ada di titik nadir, perasaan yang sangat berat. Ada perasaan kenapa Tuhan? Kenapa Engkau izinkan ini menimpa hidup saya? Padahal saya kan sudah melayani Engkau, saya sudah menyerahkan hidup saya sepenuh waktu untuk melayani Engkau. Tapi kenapa? Banyak pertanyaan kenapa. Hal ini bisa terjadi meskipun saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu tidak menutup kemungkinan saudara mengalami itu berulang-ulang. Dan kadang-kadang kita akhirnya jadi mirip seperti orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Kita lebih bisa mengucap syukur kalau apa? Kalau apa? Baik apanya? Baik keadaannya.
Kita bisa mengucap syukur, oh haleluya Tuhan, puji Tuhan. Ini di akhir tahun nih, aduh dapat pekerjaan, dapat kang tahu gitu ya, dapat untung besar. Mobil baru, rumah baru, pacar baru, atau istri enggak, jangan ya. Terus apalagi banyak hal-hal yang membuat saudara bisa bersyukur. Gampang saudara untuk mengucap syukur kalau keadaan baik-baik saja. Tetapi pada saat keadaan tidak baik-baik saja, masih mampukah kita mengucap syukur di hadapan Tuhan? Khotbah pada hari ini, terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat tentang bagian firman Tuhan yang seringkali kita lupakan, padahal ini adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang harus selalu kita ingat di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Kan tadi kita melihat, kita berjalan sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak ujian, banyak cobaan Bapak Ibu. Banyak ujian dan terkadang kita bisa jatuh di tengah jalan dan tidak bangkit lagi. Kan banyak orang seperti itu juga. Saudara-saudara kita yang sudah terhilang dari hadapan Tuhan, kenapa? Kecewa dengan keadaan. Geningan ikut Tuhan teh begini ya. Katanya diberkati, katanya damai sejahtera menyertai. Mana buktinya? Saya kok menderita. Akhirnya apa? Mundur, menghilang dari hadapan Tuhan. Tidak mau melanjutkan lagi perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan akan kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya mengundang kalau tidak keberatan kita baca ya ini bersama-sama, amin. Ya, ini adalah firman Tuhan, bukan tulisan saya. Ini alamatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam, sampai di situ dulu. Mengucap syukurlah dalam, berarti hal apa saja? Ya, semua, baik ataupun buruk, yang benar. Serius. Saya mau nanya nih serius. Benar? Swear. Dalam segala hal, Bu, serius Bu. Oh, Ibu udah aku semangat ya Bu ya. Serius ya Bu ya, harus serius ya. Kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Baik buruk keadaan kita harus mengucap. Yang benar Yang benar. Ya, oke. Kita harus punya komitmen. Lanjut. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Kamu tuh siapa? Kita semua. Simple ayat ini, tetapi berat. Simple tetapi berat. Tadi pagi saya saksikan, ya, ada saat-saat di dalam waktu pelayanan saya menghadapi kesedihan, menghadapi situasi kondisi yang tidak saya harapkan. Ya, ada saat-saat di mana sepertinya kehidupan kami sebagai keluarga yang melayani terpuruk, tidak dihargai, tidak diberikan tempat yang layak sebagai seorang pelayan, dikucilkan, dan bahkan mungkin dilecehkan dengan perkataan-perkataan yang kurang enak, kurang baik untuk didengar. Kita mengalami hal itu. Mengalami yang namanya lembah kekelaman, sepertinya kita sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan mau bicara pun ke siapa. Mau bicara ke sembarang orang belum tentu juga akan menolong, akan membantu, bahkan mungkin memperkeruh suasana. Tadi saya cerita, ya, di tahun 2011 itu Natal yang kurang mengenakan buat kami keluarga. Istri saya sedang hamil 6 bulan, anak kedua. Saya mengembalakan di satu tempat, di satu kota, ya, sebagai gembala. Ya, tetapi ada situasi kondisi yang dibuat karena ada yang tidak suka dengan keberadaan saya, kondisinya dibuat tidak mengenakan supaya saya nggak betah. Jadi dimunculkanlah hal-hal yang fitnahan, hal-hal yang tidak enak, yang tidak baik. Sampai maaf, November, Desember itu kami tidak menerima persembahan kasih untuk biaya kehidupan saya. Ditahan Bapak Ibu. Mungkin supaya pengen lebih puas lagi, supaya kamu gak betah pulang gitu. Loh gak enak Bapak Ibu. Istri saya tadinya bekerja di Bandung, kemudian pada saat saya punya tugas pelayanan, istri saya mengorbankan pekerjaan itu, meninggalkan, resign,
Yuk sama-sama mengembalakan. Berarti memang kita mengandalkan belas kasihan ya dari Tuhan, dari pelayanan itu. Tetapi 2 bulan diberhentikan. Tanpa saya mengetahui sebabnya apa, dan saya pun tidak pernah dan tidak biasa saya minta. Dari dulu saya tidak pernah. Ya sudah, kalau memang tidak memberi berarti memang ya sudah. Tapi bergumul Bapak Ibu. Berat, istri sedang hamil. Anak yang nomor 1 masih 5 tahun setengah. Dia latihan di sekolah minggu, nyanyi segala macam. Namanya anak sekolah minggu, mau tampil, anak perempuan. Tentunya dia pengen apa Bapak Ibu kalau tampil ke depan? Baju baru. Karena mau nyanyi, ini anak 5 tahun setengah. Dia datang kepada saya. Pi, kapan beli baju Natal? Saudara, sebagai seorang papa, seorang mama, sakit. Kami makan pun jujur aja, ya sederhana saja. Ada berkat-berkat yang memang Tuhan berikan bagi saya dalam pelayanan-pelayanan, entah di tempat lain, ada orang yang, ya banyak hal yang kita alami. Tapi Bapak Ibu, itu hal yang menyedihkan. Menyedihkan Bapak Ibu. Satu hal yang saya ingat waktu itu, waktu mendengar anak saya minta, kami berdoa, tapi berdoa dengan ucapan syukur. Saya ingat dengan ucapan syukur. Biasanya kan kalau berdoa minta apa? Tuhan berkati, ya berkati, karena inti persoalannya kita butuh berkat gitu kan. Langsung to the point, Tuhan berkati, tapi saat itu diingatkan, Tuhan, hamba bersyukur. Meskipun sakit, jujur. Hamba bersyukur dengan keadaan kondisi. Meskipun istri juga sedih. Ya lagi hamil, stres ya, dengan kondisi yang tidak baik. Kondisi yang diciptakan tidak baik itu tidak mengenakan untuk istri yang sedang mengandung gitu. Ya itu tadi, ya. Banyak hal yang tidak pernah saya perkirakan, yang saya pikirkan, tapi saya percaya kuasa ucapan syukur itu mendatangkan berkat. Benar firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini firman Tuhan, bukan sembarang firman Tuhan. Tuhan ingin mengajar kita, sok praktekan. Tahu sok ya? Orang Bandung tahu. Silahkan praktekan. Dalam situasi kondisi yang menurut saudara saat ini tidak baik-baik saja, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ini membutuhkan tantangan Bapak Ibu. Kalau kondisi sedang tidak baik, mengucap syukur. Kan gampang kalau kita mengucap syukur tadi, kalau lagi dapat berkat, gampang. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, mengucap syukur, itu tuh membutuhkan tantangan, pengorbanan. Nah Bapak Ibu, saya melihat bahwa memang benar kuasa ucapan syukur itu sangat luar biasa. Tuhan ingin kita semua melakukan firman Tuhan ini. Artinya Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk selalu berpikir dewasa. Karena kita kan adalah anak-anak yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Memandang bahwa hal yang terjadi atas hidup ini pasti Tuhan punya rencana atas hidup kita. Nah Bapak Ibu, ada satu contoh di dalam Alkitab ya, tentang kuasa ucapan syukur. Ya. Nah ini di dalam Matius 15, 32, 39, ini tentang kisah saat Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Itu kan kejadiannya, saya mungkin tidak akan bacakan semua ya. Di situ Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh apa katanya? Belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka apa? Pingsan. Itu Tuhan Yesus itu luar biasa. Lihat. Ya, jadi bukan hanya ngumpulin orang itu terus ya udah terserah mau makan mau enggak silakan balik lagi. Enggak, dia memikirkan. Pribadi lepas pribadi memikirkan, enggak mau sampai kelaparan nanti pingsan di jalan. Tuh, Saudara. Luar biasanya Tuhan Yesus, hal seperti itu saja diperhatikan. Makanya kita tuh harus
bisa senantiasa mengucap syukur karena apa? Hal terkecil itu Tuhan perhatikan, saudara. Dan apa yang terjadi? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, ayat 35. Ayat 36, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan itu. Lalu apa katanya di situ? Mengucap syukur. Dalam keadaan roti yang sedikit, orang ribuan, tapi Tuhan Yesus mempraktekkan lalu mengucap syukur dengan makanan yang ada. Apa yang terjadi? Tahu? Semua dapat makanan. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita. Ucapan syukur itu mendatangkan mukjizat, Bapak Ibu. Jangan main-main dengan ucapan syukur. Kita akan masuk di tahun 2025, maaf takut salah, 2025 ya. Tadi 2024 ya Pak ya. 2025 ya. Katanya akan banyak hal tantangan di depan. Belum PPN naik. Wah tahu ya 12%. Sudah siap-siap Bapak Ibu yang berjualan ya. Naik 12%, tentunya saya nggak tahu pengaruhnya seperti apa. Keadaan saya mau tanya untuk Bapak Ibu semua sekarang di tempat ini. Keadaan akan semakin membaik di depan? Dengan kondisi sekarang. Berharap baik, tapi sepertinya tidak baik juga gitu. Ya, banyak prediksi bahwa di depan banyak tantangan, betul. Banyak tantangan. Saudara harus mempersiapkan diri dari sekarang sebagai orang-orang yang memiliki janji Tuhan dan terlebih firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Dari sekarang saudara mulai dengan keadaan yang diprediksi tidak baik-baik saja, ucap syukur dari sekarang. Mengucap syukur. Karena apa? Nanti ada alasannya Bapak Ibu. Ya. Ucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita yang pertama menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Dengan mengucap syukur, ya, sebetulnya masalah-masalah yang dihadapi itu sudah diterangkan di dalam ucapan syukur itu. Tuhan tahu nggak kalau kita sedang ada dalam lembah kekelaman? Saya mau tanya. Tuhan tahu nggak? Tahu saudara. Waktu Ayub menderita, Tuhan tahu nggak? Saya mau tanya. Waktu Ayub menderita, Tuhan tahu nggak? Tahu. Di awal-awal Ayub bersyukur? Enggak. Dia mengumpat dengan keadaannya, dengan penderitaannya. Tapi setelah dia sembuh, dia melihat bahwa memang ya, perkataan Ayub yang dinasihat oleh 3 sahabatnya untuk bersyukur pada Tuhan itu mengubah keadaan hidupnya. Jadi rahasia ucapan syukur ini saudara luar biasa dan saudara harus paham. Ini simpel tetapi jarang dipraktekkan. Kenapa? Kita akhirnya kalau punya masalah lebih banyak mengeluh. Sekarang mari pada saat saudara dihadapan dengan persoalan saudara ada dalam lembah kekelaman, yang pertama saudara lakukan ucapkan syukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memang tidak mengenakan. Ya. Kemudian yang kedua, berserah sepenuhnya. Mengucap syukur ini menandakan saudara berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya. Dengan keadaan yang kita tidak mampu untuk menghadapi. Tadi pagi juga saya cerita waktu saya menikah, kemudian itu tahun 2004, kemudian istri saya beberapa bulan kemudian hamil, sama pada saat usia kandungan mulai membesar, kontrakan kami habis di Tangerang itu. Saya melayani di Tangerang waktu itu. Kontrakan habis dan karena saya memilih, ya udahlah harus bijaksana dalam mengelola keuangan, uang yang ada juga tidak cukup untuk kontrak, jadi akhirnya cari tempat kontrakan yang kecil saja yang sebulan bisa 350 ribu. Di Tangerang itu banyak petakan gitu. Daripada satu rumah harus bayar 14 juta saat itu ya. Wah terlalu besar, mendingan dipersiapkan untuk kelahiran. Cari Bapak Ibu, saya dulu full timer di satu gereja, ada satu motor di gereja itu, ya ada 3 orang full timer dan dibagi yang pakai motor. Saya kebagian tuh jam 7 sampai jam 9 malam pakai motor itu. Ya. Saya dengan istri yang masih mengandung besar cari, ya saya ingat
ke Perum 1, ke Perum 2 di Tangerang itu ada namanya Perum ya, dekat Lipo Karawaci itu. Ya, cari-cari tidak mendapatkan. Jadi kayak kisah Maria waktu melahirkan ya. Maria pakai nggak tahu pakai keledai atau jalan, tapi saya mengingat bahwa istri yang sedang hamil cari tempat untuk kontrak rumah petakan yang lebih murah yang kita mampu untuk membayarnya. Tidak mendapatkan. Full. Putar hampir berapa hari kita ya, setiap istri saya pulang kerja, ayo kita cari nggak mendapatkan. Diizinkan tuh susah untuk cari tempat untuk tinggal. Kembali ucapan syukur mendatangkan berkat. Ucapan syukur mendatangkan mujizat. Dan saat itu saya ingat di rumah kontrakan yang hampir habis kontrakannya, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, saya nggak tahu, tapi saya mengucap syukur. Saudara, kita bukan kontrak, ya. Justru kita bisa membeli rumah di Tangerang waktu itu. Membeli rumah, bukan kontrak. Istri saya ada. Ya. Dari hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang memberkati kita mampu membeli rumah juga, bukan saudara, bukan teman dekat, bukan orang luar, orang Jepang, saudara. Yang memberkati kita. Tuhan sediakan burung gagak, Bapak Ibu. Burung gagak yang tidak pernah kita pikirkan siapa, tapi Tuhan menjadi alat di mana Dia memang ngerti dengan keadaan kita. Dan Dia tahu ucapan syukur yang saya panjatkan tentunya mendatangkan mujizat. Tidak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Tidak pernah istri saya pikirkan. Kami punya rumah di Tangerang waktu itu. Harga masih berapa ya dulu ya? 130 sekian mungkin ya. Tahun 2006 ya, 2005, 2006 segitulah. Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa melalui ucapan syukur. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang berikut. Mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Ucapan syukur itu. Kemudian membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ucapan syukur itu adalah pengungkapan kita dari hal-hal yang berikut ini. Membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Jadi membiarkan, ya Tuhan silakan Tuhan bekerja atas hidup. Kemudian meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Amin. Itu adalah, jadi ucapan syukur itu saudara, itu mengandung arti yang begitu sangat luas. Rasa terima kasih kita dengan apapun yang kita hadapi itu luas sekali artinya. Berarti saudara memang berserah penuh kepada Tuhan. Dan mempersilahkan Tuhan bekerja dengan leluasa dengan apa yang sedang terjadi atas kehidupan kita. Nah, saya makanya penting untuk kita memahami, menyadari ya, bahwa jangan main-main dengan ucapan syukur, jangan dianggap sepele, saudara. Ya. Dan tentunya nanti kita akan masuk di dalam ibadah tutup tahun. Ya. Pak Gembala mungkin sudah menyiapkan khusus jemaat dengan ibadah ucapan syukur. Itu penting, ucapan syukur menyambut tahun yang baru. Supaya berkat Allah semakin dinyatakan dalam hidup saudara, meskipun keadaan saudara tidak baik-baik saja. Kalau di sini ada di antara saudara yang keadaannya sekarang sedang, aduh Pak, usaha juga sedang menurun, ya, melakukan ini itu kayaknya pintu tertutup, ada jalan buntu dan rasanya sudah putus asa. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami itu. Ucapan syukur dengan keadaan saudara pada saat ini. Karena saya percaya Tuhan sedang memproses saudara. Tuhan tidak membiarkan, sama seperti nanti anak saya tinggal di Jakarta. Saya akan tetap mendukung dia meskipun terbentang jarak ya. Tidak serta-merta gampang kayak kalau di rumah, ya tahu
terawasi, nanti akan jauh. Ya. Sama mungkin Pak Gembala juga waktu putrinya ya Pak ya di Amerika. Ya. Apakah waktu di Amerika Papi ngebiarin aja? Enggak juga ya? Halo, enggak juga ya? Enggak. Memperhatikan? Itulah Tuhan kita. Saya baru kenal sama putri Pak Gembala ini tadi. Ya. Tidak akan membiarkan. Pada saat ada masalah kesedihan pasti ada komunikasi. Dan orang tua tidak akan diam. Dia akan bertindak, bekerja untuk menyelesaikan setiap persoalan. Begitupun Tuhan kita. Lebih daripada papa yang ada di bumi ini. Amin. Lebih dari Bapa yang ada di bumi ini. Dia adalah Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengucap syukur? Baca sama-sama 1, 2, 3. Mengucap syukur, sudah jelas ya. Mengucap syukur itu kehendak Allah. Karena tadi kan di dalam firman Tuhan dikatakan, itulah yang Tuhan kehendaki atas kamu untuk kita kerjakan Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi jelas kenapa kita harus mengucap syukur senantiasa, karena ya memang Tuhan berkehendak seperti itu. Untuk kita kerjakan, kita lakukan. Kemudian apa? Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan, saudara. Tenang rasanya kalau kita udah curhat, mengucap syukur ya. Keadaan meskipun belum menunjukkan perbaikan, tapi kalau kita Tuhan bersyukur, saudara praktekkan deh seperti itu. Tenang saudara, tenang dalam hati. Kenapa? Saya berbicara kepada siapa? Tuhan Allah yang memiliki hidup saya. Kemarin kami berkomunikasi di dalam rapat, ada satu lembaga Kristen di perayaan Natal dengan calon wali kota. Calon wali kota terpilih siapa Pak? Siapa? Pak Farhan ya, Pak Farhan. Dan memang sudah beberapa kali, kebetulan saya di PSPI, Perkumpulan Seluruh Pendeta Indonesia, pernah audiensi 2 kali dengan calon wali kota dan puji Tuhan, ternyata lolos juga. Ada beberapa statement beliau untuk mendukung, membantu gereja kalau sulit dalam perizinan begitu ya. Nah kemarin begitu sudah terpilih, ada Natalan di gereja kecil, ya gereja kecil, tapi beliau berkenan hadir. Pengurus harian diundang, kemudian saya kebetulan di bidang ketua bidang keorganisasian, jadi kesempatan saya menanyakan tentang masalah izin. Ya. Dan beliau sebagai calon pejabat memberikan statement, nanti saya bantu. Tenang nggak Bapak Ibu kalau sudah begitu? Karena saya sedang mempertanyakan ada satu izin gereja di Pagarsi yang tanahnya sudah dibeli tapi ditentang gitu oleh warga sekitar. Nah kemarin saya bawa misi itu dan beliau katakan nanti saya bantu. Tenang nggak Bapak Ibu? Ada satu jaminan meskipun saya belum tahu benar atau enggak gitu ya. Belum tahu, tapi ada satu jaminan, ada ketenangan. Ya, ada ketenangan. Calon wali kota nanti akan ikut bantu dan pasti begitu kalaupun nanti ketemu lagi diingatkan dia akan oh iya karena apa saya pernah menyampaikan betul. Nah sama Bapak Ibu kita punya Allah yang luar biasa yang bisa diandalkan atas kehidupan kita. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Seharusnya kita adalah orang-orang yang bahagia karena punya jaminan dari Allah kita yang senantiasa menyertai langkah kita. Senantiasa menyertai setiap langkah kita. Kita harusnya menjadi orang bahagia. Dimanapun kita bahagia, meskipun maaf gak punya duit. Meskipun maaf ya, dompet tipis. Meskipun keadaan tidak baik-baik saja, meskipun usaha sepertinya sulit. Tapi saya percaya jaminan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Sama Bapak Ibu, Natal tahun kemarin itu Natal yang buat saya, dengan istri berjuang ya karena memang keadaan tidak baik, secara ekonomi tidak baik juga karena usaha mandek segala macam, banyak hal kebutuhan, kita berdoa. Tapi ya Tuhan izinkan, sekali lagi Tuhan tuh izinkan Bapak Ibu, kita ada dalam lembah kekelaman, memang Tuhan izinkan supaya apa? Kita semakin dewasa, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan ternyata memang Tuhan tidak membiarkan.
Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu. Tuhan tahu setiap persoalan kita. Yang ketiga, menjadi pribadi yang positif, saudara. Dalam hal apapun yang saudara alami, saudara akan selalu berpikir positif, bertindak positif. Tidak menjadi orang yang berpikir negatif, bertindak negatif. Belum apa-apa, wah Tuhan begini ya udah mundur. Ada masalah, wah mundur, akhirnya hilang. Kan begitu, orang yang negatif itu begitu kan, begitu menghadapi masalah, negatif terus negatif, gak pernah lihat positifnya Tuhan. Akhirnya apa? Mundur, hilang dari hadapan Tuhan. Dan tidak pernah mengalami lagi kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidupnya. Mari kita jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya. Hindari hal seperti itu, tindakan sikap seperti itu. Dan yang terakhir, ya, ingat, selalu ada hal untuk disyukuri. Saudara bangun tidur tadi sehat, bersyukur nggak? Ada di sini yang begitu bangun, mata susah dibuka. Ada di sini? Susah, aduh, pernah udah bangun, mata rapat nggak bisa dibuka gitu ya. Atau hidung tiba-tiba ketutup, lapas pakai mulut. Aduh ini kenapa hidung? Ya tiba-tiba mampet. Dilihat lubangnya udah nggak ada. Ada begitu? Atau begitu bangun, aduh budak, nggak bisa dengar. Ya, iya saya ke gereja kumaha ya. Ya begitu nanti shalom, salam, waduh, ya bahaya juga ya kalau kayak gitu, malu juga gitu ya. Waduh, torek karunya ganteng-ganteng torek gitu kan, ya. Atau tiba-tiba kaki nggak bisa bergerak, ada yang begitu? Saya percaya Tuhan berikan yang terbaik untuk saudara hari ini. Begitu bangun, terima kasih Tuhan sudah hari Minggu saya akan datang ke ibadah, saudara ada di tempat ini bisa memuji Tuhan. Ada hal yang selalu bisa kita syukuri dalam hidup kita. Banyak hal, saudara. Banyak hal. Dan Tuhan itu memperhatikan hal-hal kecil pun dalam kehidupan kita. Simple, anak saya Vincent. Dia tuh ingin makanan apa kemarin, saya lupa ya. Saya lupa makanan. Istri saya juga tahu, dia oh udah lama gak makan apa gitu ya, saya lupa. Ya udah nanti aja. Ya. Terus pas hari berikutnya dia dapat makanan yang dia suka, dia makan dengan lahap. Istri saya bilang, Vincent nih kalau dia ngomong terus pengen sesuatu, ada gitu suka. Dan itu sudah sering terjadi. Jadi saudara saya tahu mungkin secara simpel dia juga mungkin berdoa ya. Tapi sekali lagi saya melihat Tuhan tuh memperhatikan hal-hal kecil termasuk dalam hidup kita juga. Ya. Kita kadang-kadang selalu mengingat hal-hal yang besarnya saja, padahal ada hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita hanya melihat mujizat-mujizat besar, padahal ada mujizat-mujizat kecil yang tanpa kita sadari, itu terjadi atas hidup kita. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Yang kedua, segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Roma 8:28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi pada hari ini. Atau mungkin masalah-masalah itu sudah berlalu dari hadapan saudara. Dan saudara sekarang sudah ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi tidak menutup kemungkinan saudara ada di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini masih bergumul dengan persoalan yang ada. Masih bergumul. Tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Jangan putus asa. Jangan berhenti melangkah. Jangan berhenti bertindak. Mengucap syukur atas apa yang kau hadapi. Mengucap syukur. Ucapkan syukur, naikkan syukur. Tuhan terima kasih. Kau izinkan aku ada dalam masalah yang berat. Aku tahu Tuhan Kau punya rencana yang baik untuk hidupku. Aku tahu Tuhan Engkau yang berkuasa dan Engkau mampu meloloskanku untuk melalui persoalan ini. Ucapan syukur atas apapun yang saudara hadapi saat ini. Baik buruk keadaan saudara, ucapan syukur. Dia baik. Dia masih memelihara saudara.
Musim kehidupan akan berganti Bapak Ibu. Tapi kasih Tuhan kekal abadi atas hidup kita, amin. Kasihnya abadi. Sudah banyak saya melewati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ada di saat kritis, ada di saat yang tidak mengenakan. Tapi Tuhan tolong hingga detik ini. Itu bukti Tuhan baik. Itu bukti Tuhan kita hidup. Jangan tinggalkan Tuhan karena persoalan yang sudah hadapi. Mari semakin serius di hadapan Tuhan. Semakin serius di hadapan Tuhan. Saya percaya tahun depan akan menjadi tahun percepatan untuk jemaat di tempat ini. Tahun percepatan. Amin. Tahun percepatan. Tuhan semakin kembangkan pelayanan di tempat ini. Tuhan semakin pakai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Menjadi tahun percepatan. Tahun percepatan. Akan Tuhan pakai saudara-saudara sekalian yang mengerti tentang ucapan syukur. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Amin Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Kasih-Mu tetap abadi dalam hidup kami. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Kita angkat tangan kita, katakan, Engkau
Tuhan yang selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap kehidupan mereka, pribadi dan pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Engkau ajaib. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita naikkan ucapan syukur pribadi atas pribadi di hadapan Tuhan saat ini. Ucapkan syukur apapun yang ingin kau syukuri dalam hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, ucapan syukur kami akan mendatangkan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi apapun yang sedang kami hadapi. Karena kami sadar itu adalah hal yang dikehendaki oleh Engkau Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, musim akan selalu berganti. Tapi kami bersyukur karena kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati setiap langkah kami. Perlindungan-Mu nyata Tuhan atas setiap hidup kami. Sehelai rambut kami Tuhan Yesus tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menolong kami, menyertai kami. Tuhan, Kau melihat setiap jemaat-Mu pada siang hari ini. Lawat kehidupan mereka pribadi Tuhan. Dengan setiap pergumulan yang dihadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan dinyatakan oleh berkat yang luar biasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan, akan terjadi percepatan Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan Yesus. Sehingga kami akan menempati Tuhan tempat-tempat yang telah Kau janjikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang, seluruh pengurus yang ada, seluruh pelayan yang ada Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan dengan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur kami. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Gitu. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Rudi Hermawan untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.